Oke, sip. Yes. Halo. Oke, apa kabarnya Jordi? Baik, baik, Bu. Dahsyat. Welcome dengan semua orang yang sudah bergabung sama kita ya. Oke, Jor, kamu tuh keren banget sih, Jor. Sekarang kamu umur berapa sih, Thank Jor? you, thank you. 19, Bu. Oh, sekarang udah 19 tahun. Oke, jadi kamu masuk di dalam dunia digital, kamu cerita dong ke teman-teman. Kamu awalnya seperti apa sih? Kan kamu pernah ada sharing sedikit tuh bahwa oh kamu terlahir seperti di apa ya, Oke, di onis ya sama dokter gitu ya. oke. Mungkin aku langsung ceritain dari awal aja kali ya, Bu. Yes. Jadi, dulu waktu aku masih dalam kandungan mama, jadi di usia kandungan 7 bulan, aku Mm-mm. keracunan air ketuban mama waktu itu. Jadi air ketuban tuh, papa bilang warnanya tuh udah hijau, Bu. Oh, oke. And then? Asalnya aku keminum air ketuban lah. Nah, Aha, akhirnya aha. di situ aku terlahir dengan penyakit mata yang disebut low vision. Nah, penyakit Mhm. mata ini membuat aku jadi nggak bisa ngelihat jarak jauh dan Mhm. jarak antara aku misal ngelihat suatu objek atau baca buku itu Mhm. paling cuma Mhm. berkisar 3 sampai 5 cm, Bu. Oh, jadi kamu bacanya tuh deket gitu ya? Sampai sekarang? Mohon maaf, bahkan sampai hari ini pun saya ngelihat muka ibu sekarang nih nggak begitu jelas, Bu. Dan kacamata nggak bisa Oh, bantu. oh, Seperti itu. oke. Wow. And Nah, then? cuman memang Mhm. awalnya orang tua saya nih nggak nyadar, Bu, kalau saya kena low vision. Mhm. Bahkan dulu Mhm. mama sempat pikir awal-awal tuh saya kena autis. Awal-awal Ah. Mhm. pikirnya. Mhm. Nah, Mhm. tapi kira-kira usia 2 tahun mulai ketahuan Mhm. jelas nih, Bu. Orang tua mulai ngelihat, Mhm. kok kayaknya si Jordi ini agak-agak aneh. Cara dia jalan, cara dia menatap objek, kok kayaknya mulai agak-agak aneh gitu. Kayaknya kok beda lah intinya. Mhm. Nah, Mhm. akhirnya di usia 2 tahun itu aku Mhm. di tes MRI waktu itu, Bu. Di tes MRI Mhm. di salah satu Mhm. dokter mata yang cukup terkenal lah di zaman itu. Mhm. Mhm. Nah, Mhm. jujur waktu itu hasilnya sangat mengejutkan, Bu. Setelah MRI itu, Mhm. dokter vonis nih antara dua. Yang pertama bisa jadi hidup saya tinggal 6 bulan lagi, Mhm. atau kalau saya bisa hidup lebih lama, mungkin saya akan buta total. Wow. Namun ya puji Dan Tuhan, iya nggak terbukti sama sekali ya. Wah, luar biasa. betul. 6 bulan setelah itu, puji Tuhan berkat Aha. dukungan doa, berkat orang tua Aha. juga sangat support, memberikan vitamin dan lain-lain. 6 bulan itu kita kembali ke dokter tersebut, kita check up lagi, kita bilang sama dokternya semua vonisan Anda gagal. Aha. Oke. Oke, dan kemudian dengan yang keterbatasan tadi kamu bilang itu bahwa oh saya mau lihat aja susah, kacamata nggak bisa bantu. Tapi kamu bisa jadi apa ya? Ada di bergerak di bidang online Nah, yang mungkin aku lanjut, membutuhkan iya, betul. yang Mungkin membutuhkan aku ekstra lanjut ya di mata. Iya. gini, Bu, mungkin aku lanjut dari cerita aku TK, SD, biar teman-teman bisa paham kenapa aku bisa akhirnya go digital ya. Yes. Nah, setelah masa 2 tahun itu kan udahlah, masa-masa kita nggak ada masalah lagi. Nah, pada saat aku mulai masuk TK, mungkin di usia 5 tahun, aku mulai tuh, Bu, mengalami yang namanya bullying. Oh, apa yang dibully sih? Bullying dari dua sisi ya. Bullying dari Mm-mm. teman dan bullying dari guru. Dari guru juga. Oh, Iya, oke. bullying itu jadi aku inget banget dulu, sekolahku tuh ada nyediain Mhm. sepeda buat anak-anak pada main, Bu. Aku inget banget Mhm. di saat teman-teman Mhm. yang lain sudah bisa pada main sepeda roda dua, Mhm. aku Mhm. baru bisa main sepeda roda empat. Dan aku inget Mhm. banget di situ, pasti setiap hari ada aja orang yang dengan sengaja nabrak aku dari belakang. Hmm. Oke, Ibaratnya itu dari teman. aku udah nggak kelihatan main sepeda, ada aja yang nabrak dari belakang. Hmm. And then bagaimana kamu Ditambah lagi nyikapinnya? dulu, Mm-mm. betul, makanan juga sering ada yang rampok, ada yang ngambil, wah pokoknya macam-macam deh. Tapi saya nggak berani ngelawan, Bu. Lah yang ngambil siapa juga Hmm. saya nggak tahu. Saya nggak kelihatan mukanya. Oke, oke. Dan Nah, jujur kemudian gimana? Ya. waktu itu karena orang tua Mhm. berpikir kayaknya Jo, kamu nih TK mendapatkan banyak bullying dari teman-teman bahkan Mhm. dari Mhm. guru, Mhm. ya. Hmm. SD kamu harus masuk ke sekolah yang muridnya lebih sedikit. Waktu itu orang tua ngomong gitu kan. Oke. Ya. Karena
si papa juga dulu berpikir kalau kamu masuk ke sekolah yang lebih sedikit, kamu bisa lebih bersosialisasi dan guru-gurunya bisa lebih care sama kamu. Hmm. Seperti itu. Nah, Tadi kamu kelas bilang 1, dibullying kelas sama 2, guru, itu gimana ceritanya ya, dibullying sama guru? Itu belum cerita tuh. waktu itu saya ingat banget, Bu. Jadi setiap kali giliran saya mimpin doa selalu dilewatin. Oh, Padahal nggak ada oke. hubungannya kan? Nggak ada hubungannya antara Mm-mm. mimpin doa, Mm-mm. modal ngomong sama ngeliat. Tapi di situ aku udah bener-bener dianggap kayak anak cacat yang nggak bisa apa-apa. Oh, oke, yes. And then kemudian kamu Nah, sampai tadi balik lagi ke uh-uh, papa. Nah, masuk SD dipindahin. kan? Aku Mm-mm. masuk SD. Nah, Ya. dari SD kelas 1 sampai SD kelas 4 ini aku boleh bilang aku menjalani masa-masa anak-anakku dengan biasa-biasa aja nih, Bu. Dibilang pinter Mm-mm. banget enggak? Sorry. Mm-mm. Pinter sih lumayan lah. Waktu itu saya selalu Mm-mm. mendapatkan nilai terbaik, Bu. Selalu mendapatkan nilai terbaik di kelas. Tapi Mm-mm. tanda kutip saya tidak punya kemampuan lain di luar dari akademik. Hmm. Kamu marah Saya nggak nggak sih bisa ketika lagi olahraga, ada nggak bisa yang main bullying gitu? musik. Nah, kelas 1 sampai kelas 4 untungnya belum, Bu. Untungnya belum. Oke, ya. Nah, tapi pada saat masuk kelas 5 SD, kelas 5 SD ini kan boleh dibilang sebetulnya masa-masa peralihan ya, Bu. Masa-masa Mm-mm. peralihan dari anak-anak menuju remaja. Mm-mm. Ini boleh dibilang masa-masa di mana kalau dulu waktu saya TK mungkin saya masih cuek-cuek bebek lah. Saya nggak begitu Mm-mm. peduli orang mau bully saya. Mm-mm. Tapi waktu SD, udah mulai nih, Bu, ngerasa yang namanya baper, stres, Mm-mm. depresi. Jadi boleh dibilang waktu kelas 5 SD ini aku mendapatkan bullying yang jauh lebih parah dibandingkan waktu masih TK. Oke. Dan Dan bagaimana kamu akibatnya, merespon? Akibatnya? dan akibatnya waktu itu boleh dibilang aku jadi anak yang sangat pendiam, jadi anak yang sangat Hmm. pemalu di sekolah. Bahkan Mm-mm. untuk menatap orang pun aku nggak berani, untuk mimpin doa pun aku jadi kembali ke masa TK waktu itu. Masa-masa Hmm. yang dulu nggak berani tampil tuh ke bawah lagi pas waktu SD kelas 5. Tapi di rumah saya menjadi anak yang sangat pemarah, Bu. Jadi anak yang sangat pemarah, jadi anak yang sangat depresi berat. Bahkan mohon maaf, saya pernah ini mohon buat buat Mm-mm. anak-anak muda yang mungkin nonton video ini ya, yang nonton live ini, saya Mm-mm. tolong jangan ditiru karena saya Mm-mm. bahkan pernah sampai nampar pipi papa saya. Mm-mm. Itu saking Karena di situ saya depresinya benar-benar ya. melampiaskan, Ibu. Saya melampiaskan Iya. banget semua kemarahan saya. Saya merasa kok nggak adil, kenapa saya harus dilahirkan dan sebagainya. Oke. Dan itu situasinya kamu sempat dibullying tapi nggak bisa ngomong ke teman-teman, tapi malah kamu Nggak bisa lampiaskan di ngelawan rumah. lah. Iya, dan Betul, kamu lampiasinya di rumah. And then apa betul, reaksi betul. selanjutnya sehingga kamu bisa Nah, jadi yang sekarang? bahkan di situ, mohon maaf, Bu. Bahkan di situ, mohon maaf, saya sampai melupakan Tuhan, loh, Bu. Saya sampai melupakan Tuhan, Ya. dan akibatnya itu fatal banget. Hmm. Saya yang tadinya saya bilang kelas 1 sampai kelas 4 nilai saya selalu bagus, 8, 9, 10. Untuk pertama kalinya di kelas 5 SD, ujian matematika saya 0, Bu. Nah, Ya, cuman kamu justru kayak puji Tuhan, protes ya. betul. Puji Tuhan, sebelum terlambat, Bu, untungnya papa saya karena seorang hipnoterapis, pasti Bu Fena juga kenal lah ya, teman juga kan dengan papa saya. Untungnya Ya. karena papa saya adalah seorang hipnoterapis, sebelum terlambat, di usia kelas 5 SD itu, berarti di usia 11 tahun, saya langsung diterapi nih, Bu. Setiap hari saya diterapi, dan di situ ibaratnya papa berusaha untuk bisa mengeluarkan raksasa yang terpendam dalam diri saya. Nah, nggak tahu setelah papa rutin memberikan saya terapi dan sebagainya, kok seperti ada rasa timbul, saya mulai ketemu nih passion saya nih di dunia jualan, Bu, atau marketing. Wah, keren. Nah, setelah saya udah ketemu passion itu, malah saya yang mendesak papa saya bilang, Pak, boleh nggak? Aku mau ikutan seminar si itu, seminar si ini, seminar digital marketingnya si ini, seminar digital marketing si itu. Saya yang maksa, dan ternyata untungnya orang tua sangat mendukung, Bu. Nah, semenjak itulah akhirnya aku jadi giat banget belajar digital marketing. Oke. Jadi daripada kita berpikir dengan kemarahan terus tidak bisa menciptakan apa-apa, terus kita bisa menerima diri dan akhirnya kamu malah jadi lebih asik ya dengan dunianya
di marketing ya, Betul, Bu. Dan dunia puji Tuhan jualan. di kelas 6 SD, puji Tuhan Ya. di kelas 6 SD pada saat UN, yang semula Mm-mm. nilai saya berantakan, dibully orang di kelas 6 SD, semua teman-teman udah nggak ada yang berkutik karena saya jadi juara 1 lagi, Bu. Wow. Tapi kamu melakukan jadi juara 1 karena kamu bahagia atau kalau karena kamu benci sama mereka? Justru Pertanyaannya karena, oke, saya sudah bisa mulai menerima diri sendiri, atau mungkin kalau bahasanya Ibu sebagai seorang terapis, kita sebutnya berdamai dengan diri lah. Saya sudah bisa berdamai dengan diri, tapi di luar itu saya juga melakukan yang namanya balas dendam positif. Saya akan bilang, suatu hari I will be the leader. Saya akan nunjukin saya bisa lebih hebat dibandingkan Anda semua, dan saya akan berterima kasih karena kalian sudah banyak memberikan saya pelajaran berharga selama ini. ya, jadi kamu by choice gitu ya untuk menerima diri Betul. kamu dan kamu melakukan sesuatu yang membuat kamu senang, bahagia. Nah, salah satunya di jualan. Sekarang bongkar dong rahasianya. Oke. Nah, di sini mungkin aku langsung ngomong dari strategi jualan di Facebook dulu deh, yang paling gampang. Gimana caranya tulisan kita nih bisa mempengaruhi banyak orang di Facebook, gitu ya. Pengalaman kamu berapa lama? Pengalaman kamu berapa lama di dalam dunia jualan, Say? Kurang lebih sejak pertama kali mengenal affiliate marketing hingga sekarang kurang lebih ya, Bu, 6-7 tahun. 6-7 tahun. Usia kamu sekarang 19 tahun gitu ya. Jadi di dunia jualan udah 6-7 tahun ya. Betul. Oke, yes. Dan sekarang kamu mau sharingkan sama kita tips-tipsnya. Oke, boleh. Siap. Oke, wah asik banget. Strateginya gini. Sebelum kita berpikir tentang bagaimana, gimana? Ini lagi catat. Oke, siap. Oke. Nah, sebelum kita berpikir bagaimana caranya untuk bisa membuat konten yang menarik di Facebook, teman-teman perlu ingat dulu nih, ada 3 tipe market, ya. Umumnya ada 3 tipe market. Market yang pertama kita sebut market yang masih dingin atau cold market. Nah, market yang masih dingin ini ibarat kata kalau misalnya saya pakai analoginya orang pacaran gitu ya. Cold market nih ibarat kata contoh misalnya saya masuk sekolah, tiba-tiba ada anak baru, cakep gitu kan, cantik banget. Saya tahu nih, oh misal namanya si Ayu, misal namanya Ayu, dia cantik, dia pindahan dari Bandung misalnya. Misalnya dia pindahan dari Bandung, dulunya dari sekolah mana, orang tuanya dari latar belakang apa misalnya. Saya tahu nih si Ayu. Nah, tapi saya belum mengenal si Ayu, saya baru tahu doang. Nah, berarti ibarat kata ini saya state-nya masih dalam cold market atau market yang masih dingin. Baru tahu atau baru know, tapi belum like. Gitu. Nah, akhirnya saya kenalan dong sama si Ayu. Saya tanya, hobi dia apa, makanan favoritnya apa. Akhirnya saya jadi sahabat nih sama si Ayu. Nah, fasenya berpindah nih, Bu, stage-nya. Dari sekedar tahu atau know, akhirnya pindah jadi like. Nah, sama. Kalau fasenya sudah pindah jadi like, kalau di marketing, fase kedua kita sebut sebagai warm market. Atau market yang sudah mulai hangat. Iya. Jadi dari cold pindah ke warm. Nah, dari warm itu pindah ke hot market. Hot market ini adalah market yang kasarnya udah siap nih dijualin, udah siap ditawarin offer. Hot market ini adalah orang yang sudah like dengan kita, tapi bukan hanya like, tapi sudah trust atau percaya dengan kita. Nah, kalau tadi saya analogikan si Ayu tadi, ibaratnya saya sudah jadian sama Ayu. Gitu. Saya udah berhasil closingin si Ayu. Gitu. Saya pakai analogi gini lebih mudah harusnya dimengerti ya. Jadi tadi ada 3 fase ya, cold, warm, dan hot. Nah, gimana cara kita berkomunikasi dengan 3 tipe market ini? Kita mulai dulu dari cold. Di cold market, kalau di Facebook, usahakan kalau kita masih ngerasa, oh kayaknya market kita kok masih berada di fase cold ini, usahakan teman-teman jangan jualan dulu. Jangan jualan dulu. Berikan dulu konten-konten yang bersifat mungkin hiburan, atau bersifat nyeleneh, bersifat lucu-lucuan, atau konten edukasi. Intinya berikan sesuatu hiburan dulu lah buat audiens kita. Karena gini teman-teman, perlu diingat satu kata kunci,
Facebook, Instagram, WhatsApp, dan yang lain-lain, LinkedIn, ini bukan selling media, tapi social media. Jadi, kalau ibarat kata gini, contoh nih misalnya Ibu Vena dan teman-teman misalnya yang sudah bekerja deh, contohnya, misalnya bekerja dari pagi jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Udah penat kan kepala, udah pusing gitu ya. Nah, harapannya orang-orang seperti ini ketika mereka malam sudah sampai rumah, buka Facebook, pasti yang mereka cari kan adalah hiburan. Betul nggak, Bu? Hiburan, lucu-lucuan. Mereka tuh nggak mau mencari lagi yang namanya jualan tuh sangat-sangat jarang. Pasti yang mereka cari nomor satu adalah hiburan dulu. Menarik dulu. Betul ya? Nah, tugas dari Anda sebagai seorang sales, sebagai seorang marketer, Anda harus bisa memenuhi keinginan hiburannya si calon audiens tadi. Nah, dengan cara apa ya? Dengan cara tadi, berikanlah postingan yang nyeleneh, postingan yang lucu-lucu. Mungkin tiap orang beda-beda ya, Bu. Kalau seperti saya nih yang masih anak remaja, saya kurang suka dengan hal-hal yang terlalu serius-serius amat. Saya lebih suka hal-hal yang nyeleneh. Misal contoh nih, saya posting produk saya, misalnya produk healing oil saya. Saya foto, terus mungkin sambil saya pura-puranya lagi nyium-nyium gitu kan. Terus saya posting, wanginya enak banget kayak wangi bunga misalnya. Cuman kalimat sesimpel itu aja. Nah, masalahnya tidak semua orang kan narsis dan eksis seperti ini dan nggak semua orang suka dengan hal-hal yang nyeleneh. Nah, solusinya dari saya kalau Anda tidak suka dengan hal yang nyeleneh, bisa ganti dengan hal-hal yang bermanfaat. Contoh misalnya Bu Vena sharing tentang bagaimana caranya agar tampil awet muda, misalnya gitu kan. Cuman nggak ada embel-embel jualan sama sekali ya, pokoknya all about tips aja. Dan di luar dari tips itu kita balut dengan foto yang menarik, misal dengan foto yang bagus, diambil dengan angle yang bagus, kameranya bagus dan sebagainya. Nah, ini untuk fase pertama atau di cold market. Nah, di cold market ini betul. Usahakan selama 1 sampai 2 bulan itu jangan ada jualan secara hard selling dulu, Bu. Kalau kita masih merasa fase kita di cold market. Nah, cuman mungkin pertanyaannya gini, ibaratnya kan kita sebagai seorang penjual tetap butuh makan, betul ya, Bu? Ibaratnya kalau kita sama sekali nggak jualan, dapat duitnya dari mana? Nah, simpelnya gini aja. Contoh, misalnya di sini teman-teman ada yang jualan produk kecantikan deh. Gimana cara jualannya halus? Simpel aja. Contoh misalnya saya berikan artikel 5 tips bagaimana caranya menghilangkan jerawat. Nah, setelah saya memberikan tips itu, bawahnya saya tulis salam hebat misalnya, Jordi Wong Siddharta, contoh, misalnya agen produk kecantikan, contoh ya misalnya aku sebut merek Oriflame misalnya. Ibaratnya di sini sebenarnya orang sepintas berpikir aku tidak jualan, tapi sebenarnya di sini aku udah jualan loh, aku udah menyebut nama brand Oriflame di situ. Yang semula orang nggak tahu apa itu Oriflame, orang akan nanya nantinya, Jor, Oriflame itu apa sih? Atau misalnya produk kecantikan misalnya RH tuh apa sih gitu. Orang akhirnya malah jadi nanya nih, Bu. Dan disitulah kesempatan kita buat pitching atau jualan secara halus. Jadi dari cool masuk ke warms. Nah, ketika kita sudah masuk ke warm market, nah di warm market ini kita sudah bisa mulai jualan nih, Bu. Di warm market sudah bisa mulai jualan, tapi jualannya halus. Sangat halus. Nah, gimana cara jualan yang saya maksud dengan halus? Ada 3 hal yang perlu teman-teman sampaikan di warm market ini. Yang pertama, tunjukkan fitur dari produk teman-teman. Yang kedua, sebutkan benefit dari produk teman-teman. Dan yang ketiga, sering-sering dulu tunjukin testimoni orang-orang yang pernah beli produk teman-teman. Ya. Mungkin gini, banyak yang masih nanya, apa sih Jordi bedanya antara fitur dengan benefit? Ini masih banyak yang salah deh, Bu, sampai hari ini. Nah, mungkin aku jelasin dulu ya. Bahasa simpelnya gini, fitur itu yang teman-teman tampilkan adalah, ini produk dibuatnya pakai apa sih? Contoh misalnya gini, kalau di sini ada teman-teman yang misal contoh jualan les-lesan bahasa Inggris. Fitur ini adalah apa sih yang si anak akan pelajari. Contoh misalnya bulan pertama akan belajar seputar alfabet, contoh.
bulan kedua misalnya name of animal, bulan ketiga apa, ini fiturnya. Lalu kalau misalnya jual produk kecantikan, betul, fitur Bu, fitur. Fitur ini ibaratnya produk ini dibuat dengan apa? Jadi misal contoh gini, contoh misalnya kalau ada yang jualan produk kecantikan, misalnya contoh jualan krim kecantikan misalnya, ini produk krim kecantikannya mengandung apa, dibuat dengan apa, ini fiturnya. Organika atau nah, apa? Fitur ini, betul. Fitur ini perlu teman-teman sampaikan di Facebook atau Instagramnya teman-teman ketika sudah mulai masuk ke fase warm. Nah, tapi kalau benefit adalah apa sih manfaat yang sudah orang rasakan ketika membeli produknya teman-teman. Contoh misalnya gini, saya misal pakai contoh produknya Ibu Vena boleh ya, misal contoh let's say sesi terapi deh. Contoh misalnya, kalau yang namanya fitur, saya akan sebut gini, Anda bayar sekian, dapat berapa kali sesi terapi, dapat berapa kali sesi konsultasi. Ini fitur. Sedangkan benefit, setelah Anda mengikuti terapi, Anda dapat menghilangkan fobia misalnya, dapat menghilangkan rasa takut, menghilangkan penyakit, luka batin. Ini benefit. Nah, ini semoga sampai sini mudah dipahami ya. Yes, nah di sini udah join juga Pak Budi. Halo, Pak. Iya, halo teman-teman yang lain, Ivan dan yang lain. Yes, lanjut. Mungkin aku kasih satu contoh lagi boleh ya Bu, antara bedanya fitur dengan benefit. Yes. Contoh lagi, misal kalau fitur ini misal contoh produk kecantikan deh misalnya. Fiturnya ini misal mengandung UVA dan UVB misalnya contoh. Mengandung ekstrak buah-buahan, ekstrak sayur-sayuran, ini fitur. Nah, tapi kalau benefit, setelah Anda mengkonsumsi suplemen ini misalnya, wajah Anda jadi terlihat 10 tahun lebih muda, 5 tahun lebih muda, wajah lebih berseri, ini benefit. Ya, atau pakai krem ini menghilangkan fleks gitu ya. Betul. Jadi fiturnya misalkan bahannya alami gitu. Terus manfaatnya jadi lebih ramah lingkungan, lebih ramah juga di kulit. I get it. Betul. Nah, ini kesalahan kebanyakan orang, mereka masih nggak bisa ngebedain nih, Bu. Ada beberapa orang yang hanya nulis fiturnya doang, benefitnya enggak. Ada juga yang hanya nulis benefitnya doang, fiturnya enggak. Nah, makanya menurut saya, kedua hal ini harus digabungkan. Nah, yang terakhir ada testimoni di warm market ini. Saranku teman-teman juga harus sering-sering posting testimoni. Nah, testimoni juga ada dua jenis nih, teman-teman. Ada testimoni fitur dan ada testimoni benefit. Bedanya di mana sih? Testimoni fitur juga ada ya, yang fitur ya? Ada. Bedanya gini, Bu. Kadang-kadang ada orang yang pada saat mereka, contoh misalnya mau tunjukin testimoni, yang mereka tampilkan hanya testimoni fitur. Gimana sih ciri-ciri dari testimoni fitur? Misal gini, contoh misalnya nih, saya ikutan les bahasa Inggris deh sama Bu Vena misalnya. Contoh, kalau yang namanya testimoni fitur, isinya cuma gini, saya senang banget belajar di tempatnya Bu Vena misalnya. Gurunya baik, teman-temannya baik-baik, les-lesannya murah misalnya. Ini kan saya hanya menjelaskan fitur. Pertanyaannya, kalau saya menampilkan testimoni seperti ini, sebenarnya menarik nggak sih? Nah, menurut saya sebetulnya sih ya sah-sah aja, nggak ada masalah. Tapi hanya saja memang kurang menggigit. Nah, akan lebih menggigit kalau testimoninya yang singkat, padat, jelas, tapi menunjukkan benefit. Contoh, setelah saya belajar 3 bulan di tempat Bu Vena, hanya dalam 3 bulan bahasa Inggris saya langsung kayak orang Amerika misalnya. Ini kan lebih benefit. Menarik. Betul. Ibarat kata, orang membeli produk kita kan sebetulnya yang dicari setelah beli produk kamu, apa nih yang saya dapatkan? Iya dong? Nah, jadi usahakan, saya bukannya tidak mengatakan testimoni fitur nggak boleh ditampilkan, boleh juga kok. Karena saya tahu untuk mengumpulkan benefit itu nggak mudah. Tapi usahakan kalau memang bisa lebih banyak testimoni benefit gitu. Karena itu memang benar-benar diaplikasikan ya. Betul. Nah, pertanyaannya sekarang gini, gimana sih caranya minta testimoni ini? Nah, ini juga masih banyak yang salah nih, Bu. Kebanyakan orang ketika minta testimoni itu ngomongnya gini, Bu Vena, boleh nggak saya minta testimoninya?
Mungkin untuk ibu, kalau saya minta testimoni, ibu karena sudah terbiasa memberikan testimoni, mungkin ibu sudah bisa. Nah, tapi untuk orang lain belum tentu. Betul ya, Bu? Ketika Iya. mereka mendengar kata testimoni, langsung tuh mikirnya yang susah-susah tuh, Bu. Iya, iya. Aduh, saya nggak bisa ngomong gitu ya. Iya. Akibatnya malah jadinya testimoni yang keluar tuh bukan testimoni yang jujur dari dalam hati. Dan itu hasilnya malah saya bilang nggak powerful. Iya, nggak Nah, kongruen, nggak sederhananya, selaras ya. betul. Mintanya testimoninya yang simpel aja. Contoh nih, saya misalnya hari ini nge-WA Bu Vena. Saya nggak usah minta yang macam-macam. Contoh misalnya saya jualan donat deh sama Ibu Vena. Saya nggak perlu ngomong, boleh saya minta testimoni donatnya? Oh, nggak perlu. Bahasanya terlalu berat, Bu. Saya cuma perlu ngomong gini, Bu Vena gimana? Donatnya enak? Iya. Oh, enak Nanti banget. Bu Vena ngomong Gitu. dong, oh iya, enak banget nih rasanya. Misalnya coklatnya lumel di mulut, misalnya. Sadar nggak, teman-teman? Hanya dengan jawaban Bu Vena yang ngomong, oh enak banget, lumel di mulut. Ini udah jadi testimoni loh. Yes. Betul Jadi banget. ibarat kata kalau misalnya nanti ternyata testimoni yang kita harapkan tidak sesuai dengan ekspektasinya kita, atau mungkin testimoninya berupa kritik, ya udah keep it aja for ourselves buat dijadikan pembelajaran. Pokoknya testimoni yang bagus kita share, testimoni yang berupa kritikan jadikan sebagai pembelajaran. Simple. Jadi input ya, jadi dapat Betul. ide lagi. Oh, mungkin perlu di-upgrade di A, di B, di C gitu ya. Betul. Oke, keren banget. Terus? Nah, kalau lanjut. Nanti nih kalau kita sudah mulai merasa kalau teman-teman mau ya. nanya silakan ya diketik ya, teman-teman yang yang sudah ngikut terus mau bertanya silakan diketik. Nanti mungkin gini Bu, aku selesai lagi materinya. Aku selesaiin materinya tinggal sedikit lagi. Setelah itu kita fokus tanya jawab ya. Boleh. Gini, ya. Tadi kita kan sudah ngomong sampai warm market ya. Yes. Nah, di warm market tadi kita sudah menampilkan tadi ada fitur, ada benefit, dan ada testimoni. Nah, tapi ingat teman-teman, meskipun kita merasa, oh market kita kayaknya sudah mulai masuk ke warm market nih, sudah mulai sering chattingan sama kita, sudah mulai sering like, comment, share, tapi bukan berarti kita tetap jualan terus. Karena yang jadi masalahnya gini, Bu. Kaget nggak sih orang kira-kira kalau misalnya nih, awalnya kita ngeposting sesuatu yang menghibur, posting sesuatu yang lucu-lucu, yang bermanfaat. Mentang-mentang mereka udah dekat sama kita, tiap hari kita jualan. Mau kata jualannya halus sekalipun, orang nggak nyaman kan? Makanya tetap harus ada proporsinya. Contoh misal dalam seminggu kita posting, kita mungkin ngeposting tentang jualan 2-3 kali lah. Nah sisanya kita ngeposting hal-hal yang lucu-lucu lagi, yang menghibur-menghibur lagi gitu. Nah nanti kalau orang memang sudah betul. Kalau memang orang sudah banyak yang nanti akhirnya membeli produk, sudah mulai menyadari nih, oh Bu Vena nih seorang terapis, barulah kita masuk ke hot market, kita mulai jualan nih, mulai hard selling. Nah tapi prinsipnya pun sama, ketika kita memberikan hard selling, jangan hard selling terus, seminggu sekali, seminggu 2 kali aja dulu, sisanya kembali lagi ke pola cold market tadi, sharing lagi yang lucu-lucu, kasih value lagi, kasih benefit lagi, dan lakukan aja terus polanya seperti itu, gitu Bu. Oke, so ada yang bilang, Dila, oh gitu, iya. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan diketik. Oke, Jody. Silakan. Iya, terus lanjut Jor, ada lagi Jor yang di-sharingkan. Mungkin aku sampaikan ini dulu Bu, karena ini menurutku materi yang paling simple, dan kalau teman-teman aplikasikan dulu aja materi ini efeknya powerful banget. Kita mungkin langsung tanya jawab aja di Bu, bedah kasus ya, biar lebih seru. Yes, bedah kasus, betul. Teman-teman ada nggak yang mau bertanya bedah kasus gitu ya? Terus Jordi, kamu sekarang sebagai digital marketing, terus apa lagi sih Jor? Aku sendiri ada beberapa usaha sih Bu, jadi selain aku aktif memberikan mentoring digital marketing, entah itu mungkin dalam kelas publik atau in-house, aku juga punya beberapa produk lah pastinya. Produk di bidang kesehatan ada, lalu produk di bidang kuliner juga ada. Kalau kecantikan saya nggak berani Bu, soalnya saya cowok, suruh jual produk kecantikan bingung saya ngejelasinnya Bu. Iya, pakai lipstick terus posting gitu kan. Oh,
nggak lucu banget gitu ya. Oke. Jordi, tadi saya lihat data kamu ya, kamu pernah menjadi top 10 ya affiliate marketing di sebuah marketplace ya. Itu Betul. gimana caranya kamu jualan di sana? Ya, itu Bu. Tadi aku melakukan cara yang cold market tadi. Jadi contoh nih misalnya, Nah, ini kan produk yang aku jual tadi ini kan produk digital, di mana aku mm-mm. mempromosikan training. Dulu aku belum ngajar digital marketing, Bu. Jadi aku dulu ini mempromosikan training digital marketingnya orang lain. Oke, yep. Nah, Oke. tapi waktu itu kan materinya memang masih sangat spesifik. Contoh misalnya dulu ini lagi zamannya Twitter, lagi zamannya Facebook marketing, lagi zamannya BBM marketing gitu kan. Hmm. Biasanya cara aku promosi, aku buka Facebookku, aku kasih artikel-artikel dulu nih yang bermanfaat seputar misalnya 3 tips bagaimana jualan laris manis di BBM, 5 tips gimana caranya jualan laris manis anti penolakan misalnya. Aku berikan tips-tips yang singkat-singkat ya Bu, benar-benar singkat-singkat aja. Dan di situ Ya. aku nggak copas dari mana-mana. Aku ibaratnya ambil sumbernya dari orang lain, tapi aku jadikan dengan bahasaku sendiri, dikombin dengan pengalamanku berbisnis. Aku tulisin aja Oh, di situ. Nah, keren, keren, ternyata keren. banyak orang yang suka nih. Banyak orang yang Iya. suka, oh kayak kontennya Jody bagus. Nah, tapi di situ di bawahnya aku sisipin. Semoga bermanfaat ya guys. Jody Sidata, apa namanya? Affiliate marketer produk misalnya jualan buku jago jualan di BlackBerry Messenger. Orang akhirnya jadi banyak yang penasaran, kayaknya boleh juga nih Jor, gua beli buku lu. Oke. Beli. Ya, ya. Oke. Ada pertanyaan nih, Jor. Oke, dari Pak Gunadi. Bisnis apa yang bisa dikerjakan dengan cara work from home saat ini? Nah, terus yang Oke. kedua, ada yang bertanya. Saya sebutin dulu nggak pertanyaannya ke Jordi? Mungkin saya jawab satu persatu aja kali ya, Bu. Satu-satu. Ya, oke. Jadi bisnis apa yang sekarang ini Oke. bisa dikerjakan secara Oke, work ada from home banyak. dari rumah? Aku kasih 5 ide. Aku kasih 5 ide ya, Bu. Yes. Yang pertama, bisa buka usaha ghost kitchen. Ghost kitchen nih Ghost kalau mungkin banyak dari kitchen? teman-teman yang belum tahu, ghost kitchen. Apa tuh? Mungkin teman-teman jangan salah paham ya, ghost kitchen itu bukan berarti yang masak setan ya, tolong. Jadi, Oke. yang disebut ghost kitchen ini, kita buka usaha kuliner dari rumah. Kita mengandalkan dapur rumah sendiri, dan orderannya itu kita fokus dari 3 hal. Yang pertama dari sosial media, yang kedua dari GoFood, yang ketiga dari GrabFood. Jadi kita kasarnya nggak menerima makan di tempat lah Bu, semuanya by delivery. Ya, Nah ini itu lagi usaha tren lagi sekarang. menjamur banget teman-teman. Iya, di mana-mana Karena itu lagi tren. betul, karena ghost kitchen ini pertama selain modal untuk bangun usahanya itu murah kan, kita nggak perlu sewa tempat, nggak perlu Ya. gaji terlalu banyak karyawan, dan yang kedua biaya marketingnya pun murah teman-teman. Teman-teman nggak perlu sewa radio, TV dan sebagainya untuk iklan. Oke. Nah ini yang pertama ghost kitchen. Itu yang pertama, yang Nah kedua? yang kedua, kalau memang Bapak memiliki skill ya, skill misalnya punya skill musik kah, atau skill masak dan sebagainya, bisa juga bikin kelas online. Oke, ya, jadi trainer ya. Betul, karena kadang-kadang gini, banyak dari kita yang suka berpikir, aduh saya mah nggak bisa ngajar. Gini Bapak Ibu, saya percaya setiap orang pasti punya skill, punya cerita yang bisa ditunjukkan. Kalau minimal teman-teman tidak menguasai dalam bidang pengembangan diri, nggak ngerti dalam bidang bisnis, saya percaya pasti Bapak atau Ibu memiliki skill lain lah. Entah itu mungkin dalam hal perpajakan, memasak, taekwondo, atau mungkin kungfu, silat, dan sebagainya. Ini juga bisa loh dijadikan bahan kelas online dan akan selalu laku. Jor, kamu tahu nggak? Tetangga aku di sebelah gitu kan. Kita kan suka sering makanan selama lagi work from home ini. Terus aku lagi lihat, Bu, katanya, iya sebentar ya, katanya, lagi ngapain Bu? Iya saya lagi belajar dance gitu loh, tapi online. Terus juga, wow, belajar dance online gitu. Jadi ya semua orang ternyata bisa gitu. Dan dia ibu rumah tangga. Iya. Dan hanya hobi aja, terus dia bisa ikut kelas online dance gitu.
Terus aku bilang, Betul, wow. Bu. Bahkan Oh, gini, pernah tahu nggak dari zaman dulu ada yang namanya art attack, Bu? apa? Art attack, art attack. Ada teks? Art seni, art Ini, attack. oh, art attack, ya. Art attack dia ibaratnya cuma dari bikin video aja, dari bikin video-video melukis, art and craft. Sekarang Ah, udah go yes. internasional loh, Bu. Yes, yes, yes. Oke, Menurut yes. saya Jadi jadi banyak segala ya. sesuatunya bisa dilakukan. Betul. Nah, Sesuai yang aku kita mungkin suka ya, sesuai hobi. Hobi betul, foto, walaupun pakai handphone, itu bisa jadi kelas loh. betul, betul banget. Betul. Bahkan ya Oke. Bapak Ibu ya, contoh nih seperti Bu Vena. Bu Vena sekarang bisa bikin ini baru nih Bu, kelas baru. Hmm. Bagaimana jualan laris manis lewat Instagram Live. Wah, Hmm. laku Bu. Kerjasama sama kamu ya. Nah, tadi Oke, aku lalu udah apa lagi? kasih 2 ide ya. Dua, Nah, baru dua. ide Ya. yang ketiga, kalau misalnya Mm-mm. teman-teman merasa nih, kok kayaknya saya bener-bener deh, saya stuck, saya no idea, saya nggak bisa bikin kelas apa-apa. Nah, ide Hmm. ketiga, cobalah untuk jadi maklar dari Hmm. para trainer-trainer yang punya kelas. Ya, istilahnya jadi kerjasama. Kalau Betul, nggak jadi trainer, makler itu, atau jadi apa itu kita bilangnya host atau IO, atau kita juga ambil produk makanan dan kita selling juga, itu juga bisa ya, betul. Nah, aku mungkin mempertemukan. lanjut dulu ke ide yang keempat. Nah, ide yang keempat Ya. ini tadi yang seperti Bu Vena bilang, kita bisa dropship ya. Jadi contoh misalnya Bu Vena punya makanan, terus aku ambil, aku jual gitu kan. Entah Mm-mm. itu mungkin di Mm-mm. Facebook, di Instagram, atau mungkin Mm-mm. sekarang yang lagi ngetren nih jualan di marketplace, kayak Shopee, Mm. Tokopedia, Bukalapak gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Oke, ya, dan ya. yang terakhir, ini ide Mm-mm. yang kelima nih Bu, yang menurutku juga Mm-mm. jarang banget dimiliki sama orang Indonesia. Saat ini Ya, boleh dibilang kan semenjak lagi corona ini banyak banget bisnis offline yang harus go online. yes. Tapi yang menjadi masalahnya banyak para pengusaha offline yang tidak siap nih Bu. Ketika go online, Oke. secara sumber dayanya nih mereka nggak siap. Mereka nggak Mm. bisa desain flyer, nggak bisa fotografi, nggak bisa bikin video promosi, nggak bisa bikin copywriting, dan sebagainya. Nah, kalau Mm. memang ada Bapak Ibu yang nonton live hari ini, Mm-mm. bisa punya skill itu, misalnya bisa video editing, atau bikin video animasi produk, dan sebagainya. Beh, Mm-mm. laku banget, pasti bakal dicari banget Oke. sama orang. Setuju tuh. Itu peluang baru tuh. Oke, lanjut. Betul, Nah, ini ada pertanyaan, tapi kayaknya udah menjawab ya pertanyaan Gunadi. Dikasih 5 lagi idenya. Oke, dan masih banyak lagi mungkin bisa jadi ya. Terus betul. ada lagi yang bertanya, kalau konten atau gambarnya nggak hard selling, tapi captionnya hard selling, gimana, Jod? Gimana, Jordi? Menurutku paling tidak masih lebih baik Bapak Ibu. Lebih baik foto, karena kan ibarat kata kalau misalnya foto, saya malah Mm-mm. malah tidak setuju kalau dibalik, kalau fotonya hard selling tapi captionnya nggak hard selling. Ini yang salah. Karena Mm-mm. ibaratnya orang pasti yang pertama kali dilihat kalau buka sosial media pasti kan Betul. tulisan yang ada gambarnya dulu. Betul ya Bu ya? Mm-mm. Orang Mm-mm. akan lebih nangkep postingan yang ada gambarnya dulu. Gambar. Kalau Apalagi gambarnya menarik gambarnya gitu. Mm-mm. betul. Kalau gambarnya atau visualnya aja udah nggak menarik, gimana orang mau baca postingannya? Mau kata Mm-mm. postingannya, oh postingannya soft selling kok, tapi kan gambarnya hard selling. Nah, jadi menurut saya Mm-mm. nggak akan efektif. Lebih baik dibalik, tetap fotonya yang soft selling, kontennya hard selling gitu. Kontennya hard selling, fotonya tetap soft selling. Karena fotonya Betul, itu yang membuat dari cool, tertarik, mau tahu isinya apa. betul. Oke, cool. Yes. Yes. Nah, ada lagi pertanyaan berikutnya. Tentang konten yang menghibur atau lucu atau nyeleneh. Terus gimana dong cara ngaitinnya dengan profil? Kalau misalkan profilnya target market usia 25 sampai 45. Oke. Nah, ini Oke. sebenarnya tergantung lagi ke produknya sih Bapak Ibu. Karena gini, Mm-mm. Bapak Ibu saat ini mungkin sering lihat kalau di Instagram ini lagi zamannya era Mm-mm. influencer marketing. Mm-mm. Era selebgram-selebgraman, tahu ya Bu ya?
Hmm. Jadi orang-orang yang mereka nge-endorse lah, tugasnya buat nge-endorse produk-produknya Mhm. Mhm. para pemilik bisnis. Nah gini Bapak Mhm. Ibu, usahakan kita nih Mhm. sebagai pemilik produk, jadilah influencer atas produk kita sendiri. Gitu. Hmm. Jadi buat Bapak Ibu yang biasanya tidak pernah narsis, nggak pernah foto, sekarang bertobatlah. Mulai Sepertinya untuk Korea sudah memberanikan mulai diri nih. duluan. Bu Vena saya rasa sudah jago. Jadi ibarat kata orang baru mulai, Bu Vena udah jago, udah curi start dari lama gitu kan. Nah tapi buat orang-orang yang baru memulai, yuk Ya. mulailah. Jadi contoh nih, kalau contoh misalnya kalau saya jualan gado-gado, contoh, kalau bisa jangan cuma sekedar itu gado-gado saya taruh di atas piring, tapi buatlah angle fotonya yang menarik. Misal contoh foto saya lagi mangap gitu kan, ambil makan Ah, gado-gadonya, atau misal contoh saya lagi gado-gadonya di atas meja, terus mungkin dari atas saya foto sambil gitu. iya. Atau Ada pas lagi pakai ada make up. kesan artistiknya loh Bu. Oke, Ada jadi kesan pakai make. artistiknya di sana. Oke. Ya, mungkin tadi tentang kayaknya make up ya, kalau nggak salah saya lihat ya beauty. Jadi mungkin ada produknya di bawahnya gitu kan. Terus dia lagi kena matahari, it's like, okay, I'm fine, I'm still health gitu ya. Betul. Dan ada Nah ini produknya gitu ya. Oke, terus betul. itu, oh saya juga belajar dari Korea loh, Jo. Kan saya suka drakor nih, kadang-kadang gitu. Ketika ada yang bagus, saya suka drakor. Apa yang saya suka? Dia punya fashion, dan saya bisa melihat bagaimana mereka mencintai produknya. Nggak ada Betul. produk branded dari negara lain. Dia hanya pakai semuanya made in Korea. Dari handphone, dari mobil, ya. Jadi mereka tuh bangga sama produknya. Jadi kita bisa jualan Betul. ketika kita suka dan kita pakai itu sudah jadi testimoni ya. Betul. Makanya gini Bu, kenapa aku juga suka bilang sama orang-orang, Ya. Mm-mm. kunci kesuksesan dari sebuah penjualan adalah kita nih sebagai penjual harus yakin dulu nih kalau produk kita emang Ya, beneran bagus. ya. Dengan cara ya mengaplikasikan sama diri. Kalau misalkan trainer, ya memang Betul. kita suka dia foto-fotonya kita suka tampilin sehingga orang tertarik. Gue mau dong belajar kayak foto kayak lu gitu kan. Nah dari situ Betul, udah iya. langsung jadi Itu. trainer. Betul. Oke. Ya, As terus simple tadi as ada yang that. bilang, iya, terus ada si travel dia bilang saya sudah mulai tobat bro. Wah, Mantap. tobat dalam hak apa Sorry nih Bu, Pak? Ya, Pak Sky Travel ini hebat loh Bu. Pak Sky iya. Travel ini dari orang yang Ah, tidak pernah mau tampil di Instagram, tidak berani ah, untuk apa namanya show off. Sekarang semenjak corona tiap hari bikin video motivasi loh Bu. Perlu diundang juga nih orang Bu. Beliau Pak partner bersedia saya. nggak? Oke. Kalau bersedia saya langsung colek janjian jamnya. Kisah hidupnya Oke, dia perlu diangkat loh Bu. Bener. Wah top banget. gitu ya. Oke, jadi aku juga salut sama kamu, Jordi. Jadi, bagaimana kamu dari situasi yang menurut orang tidak mungkin, tapi ketika kamu bisa mencintai diri kamu, embrace diri kamu, sehingga kamu bisa menjadi sosok pribadi yang berbeda, bukan lagi yang marah, Thank you, tapi thank you. bisa menerima diri kita, yes. Dan kita udah nggak melihat lagi, oh ini kekurangan, tapi kita sudah melihat, wow kelebihan apa yang saya punya, gitu. Dan itu keren banget, dan itu menginspirasi banyak Thank you, thank orang. you. Karena banyak orang yang berpikir, oh saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, karena mereka hanya melihat sisi yang tidak ingin mereka lihat. Tapi gimana Yes, setuju, ketika setuju banget. kamu sudah bisa melihat sisi yang selama ini kamu nggak sadarin kamu punya, dan itu akan jadi keren. Setuju, setuju. Thank you, thank you, thank you, thank you Bu. Ya, dan saya suka dengan orang-orang keren yang bisa menerima dirinya apa adanya dan melihat sisi yang selama ini dia nggak lihat. Dia hanya lihat sisi yang apa yang kecilnya, yang menurut dia tidak ingin lihat sisi ini. Tapi kalau dia bisa menerima Justru Bu, semuanya, itu keren. justru sisi ibaratnya sisi saya yang menjual ini karena penyakit mata yang saya derita saat ini, saya jadi malah karena saya berhasil menerima diri saya dan saya mau tampil apa adanya, saya tidak berusaha untuk jadi orang normal dan sebagainya. Justru ini yang membuat orang malah jadi tertarik dengan saya bukan karena rasa kasihan tapi karena merasa terinspirasi. Nah, jadi Yes. memang pelajarannya buat teman-teman yang saat ini punya produk dan sebagainya,
jangan pernah merasa, oh kayaknya saya kecil, saya mah masih pengusaha kecil, pengusaha produk saya masih abal-abal. No, jadilah diri sendiri dan yakin kalau Anda adalah rajanya. Kalau versinya saya tuh, jadilah pengendali api atas produk Anda sendiri gitu. Oke, jadi ketika kita bisa terima, kita bisa jadi diri kita sejatinya, semua-muanya kita terima. Terus tadi Sky Sea Travel, siapa sih nama bapaknya? Karena di sini tulisan Pak Agus, kayak ininya ya. Oh, Pak Agus. Pak Oke, Pak Agus. Agus bilang, Oke. dia bilang, saya introvert banget. Sekarang banyak belajar dari Bro Jordi untuk berani tampil. Pak, orang yang mengakui diri introvert itu keren. Karena biasanya orang nggak berani mengakui dirinya apa gitu ya. Nah, jadi ketika kita berani mengenali diri kita, jangan-jangan bisa jadi itu bukan kelemahan, tapi sebuah kekuatan yang kita pikir kelemahan bisa jadi sebuah kekuatan. Betul, betul. Oke. So, ada terakhir nggak yang kamu ingin sharingkan untuk teman-teman? Oke, paling aku mungkin info kalau ada teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut ya. Nah, kalau memang teman-teman di sini ingin belajar lebih lanjut seputar dunia storytelling, seputar dunia copywriting, tanggal 27 Juni, ya 27 Juni mendatang, hari Sabtu nanti, saya akan mengadakan live Zoom bersama dengan salah satu master sales di Indonesia, namanya Pak Herman Yosef Suwono, ya. Saya akan mengadakan live Zoom selama 4 jam. Kita akan fokus ngomongin storytelling dan copywriting lebih detail via Zoom. Ya. Oke, nah, yang dimaksud storytelling apa? Jelasin dulu. Dia punya jadi bagaimana sih caranya kita bisa membuat cerita untuk jualan produk kita sendiri? Jadi kita ini yang pertama, storytelling. Dan yang kedua, kalau copywriting, bagaimana sih caranya kita membuat kalimat yang menghipnotis dan membius orang untuk membeli produk kita? Wah, gak sabar tuh tanggal 27 Juni. Oke, nah normalnya kamu berdua kalau ya? Berdua dengan ya? Pak Herman. Yes. Oke. Normalnya kalau di luar, pengendali api, yes. Oke. Normalnya kalau di luar kelas ini saya buka di harga 385.000, tapi buat yang live nonton eventnya Bu Vena ya, saya berikan harga spesial hanya 295.000 aja. Wow, jadi yang nonton jadi yang nonton dan daftar kali ya. Terus caranya gimana? Bisa. Gimana Bu? Caranya? Caranya? Oke, caranya silakan yang pertama follow dulu Instagram saya. Yang pertama follow Instagram saya, lalu DM saya, sebutkan saya mau daftar seminar nih, peserta dari live-nya Ibu Vena Wijaya gitu. Jadi dapat harga khusus. Betul. Thank you Jordi untuk teman-teman yang sudah live gitu kan hari ini gitu. Terus yang pilih masuk ke Instagram Jordi, ketik dong Jor di sini biar teman-teman bisa ini. Coba ya. Coba kamu ketik nama Instagramnya kamu, Jordi Sidarta. Jordi Wong. Dan langsung DM ke Jordi. Saya sorry Bu, mungkin boleh dibantu. Aku agak kurang kelihatan soalnya. Boleh. Thank you. Sorry. Yes. Jordi Wong juga. .Sidarta. Oke, Jordi Wong .Sidarta. Oke, Jordi Wong Sidarta ya. Oke, yes. Siap. Thank you. Yes. Benefitnya apa lagi? Oke, benefitnya yang pasti dari event webinar itu, kalau memang tidak bisa menonton secara live, tenang aja, saya akan berikan full replay-nya. Gitu. Tapi lebih asik kalau bisa ikutan langsung ya. Betul, karena perbedaan antara sesi kami tidak menjual seminar Bu kasarnya, karena di live kali ini kami menjual sesi prakteknya. Jadi saya mungkin nggak akan terlalu banyak ngoceh di sana. Saya hanya akan memberi materi yang terpenting-penting aja, yang ces-ces-cesnya aja. Sisanya saya akan bimbing langsung peserta untuk praktek. Dan saya feedback langsung di sana.
Oke, keren banget. Jadi itu ada Zoom live-nya, terus ada WhatsApp-nya nggak? Atau mereka bisa tanya lagi atau Mungkin boleh langsung, ada setelah kelanjutannya itu nggak? nanti saya akan buatkan grup WhatsApp. Saya akan buatkan Mm-mm, grup WhatsApp di mana saya akan mentoring, ya monitoring sih tepatnya, mm-mm, monitoring para peserta mm-mm, selama 1 bulan. Jadi aku ingin memastikan selama 1 bulan mereka sudah mm-mm. bisa mengerti banget materinya sehingga nanti kalau memang ada masalah selama sebulan itu akan aku berikan feedback. Oke. Jor, ini masih ada satu pertanyaan. Kamu mau jawab Boleh, sebelum kita silakan. tutup? Ya, masih ada ini ya. Boleh. Oke, pada saat masih di cool stage gitu ya, tapi di komen posting kita ada yang seperti sudah mau beli, seperti sudah hot. Nah, gimana cara nulis jawabannya? Kan yang lain masih cool. Oh, oke, Oke. jadi ketika dia posting Nah, ya. cara closingannya ngomongnya simpel Mm-mm, aja. Ha- Halo Pak, cek Japri ya, cek DM ya, mm-mm, cek WA ya. Jadi kita nge-closingin mereka, kita nge-pitchingnya itu lewat jalur pribadi mm-mm. gitu. Iya, dibawa masuk ke jalur pribadi ya, nggak langsung secara umum karena yang lain Betul, masih cool. Oke, betul. cool. Thank you so much Jordi. Jadi teman-teman langsung Thank you aja banget ke Bu. Thank you. Instagramnya Jordi Wong titik Sidarta. Bilang udah ikut live instanya Vena, maka dapat harga khusus ikut live instanya di sini ya. Oke, Jordi kamu Yes. keren banget. Kamu jadi Thank inspirasi. you. Semoga makin terus berkembang menjadi inspirasi buat yang lain. Amin. Uh, Amin. Thank uh, you Bu. dan Good luck juga nih buat usahanya Bu uh, uh. Vena. Terus. Thank you Bu. Oke, thank you. Sukses buat semuanya. Thank you Sampai ketemu lagi. teman-teman. Thank you. Thank you untuk yang sudah join. Bye.